Halo Teknolovers, invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina pada Februari lalu menimbulkan banyak organisasi internasional ikut mempersoalkan konflik ini. Entah itu diberikan sanksi kemudian, membantu agresi balasan, atau ada juga yang memilih tak memihak lalu diam. Negara-negara barat dan kelompok hak asasi manusia berkeras menuduh pasukan Rusia melakukan kejahatan perang untuk Ukraina. Di sisi lain, Moskow berulang kali membantah anggapan itu. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyarankan agar negara-negara Islam menengahi konflik Rusia-Ukraina. Berbeda dengan NATO yang memang mendukung penuh Ukraina, negara-negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI justru ingin ada jalan damai. Bagaimana sejatinya kekuatan kedua organisasi yang sering beda pendapat ini? Mari kita duelkan NATO versus OKI. Sebelum kita melihat bagaimana kekuatan militer kedua organisasi ini, kita ketahui dulu bagaimana masing-masing kelompok bisa terbentuk. Pakta Pertahanan Atlantik Utara alias NATO. Inilah organisasi besar dunia yang kerap ikut dalam konflik suatu negara dengan maksud ingin mendamaikan. Organisasi aliansi militer antar banyak negara meliputi 2 negara di Amerika Utara, 27 negara Eropa, dan 1 negara Eurasia. Semua anggota bersatu demi mewujudkan apa yang telah dirembukan dan disepakati. Tujuan dibentuknya NATO ini untuk keamanan bersama sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC pada 4 April tahun 1949. Terbentuknya NATO tak lain karena adanya imbas dari Perang Dingin di masa lalu. Uni Soviet kala itu begitu kuat sebagai kesatuan dengan ideologi komunis terbesar di dunia. NATO pun hadir melakukan perlawanan demi menekan ideologi dari Uni Soviet dan aliansinya. NATO dikenal saling melindungi satu sama lain sesama anggota. Mereka tak ingin jika anggotanya terluka oleh negara lain. Ikatan persaudaraan mereka tumbuh kuat. Ya, walaupun terkadang beberapa anggota tidak sepakat dalam suatu keputusan, seperti memihak pada Ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina. Hal itu karena beberapa negara yang tergabung NATO tak ingin pecah kerjasama dengan Rusia. NATO ini memiliki peraturan dalam keanggotaannya, sebagaimana yang telah disepakati dalam pasal 5 NATO yang berbunyi, para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Selanjutnya mereka setuju bahwa jika serangan bersenjata seperti itu terjadi, setiap anggota dalam menggunakan hak untuk mempertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama seperti yang tertuang. Pasal 5 dari Perjanjian Atlantik Utara ini mewajibkan negara-negara anggota untuk membantu negara anggota manapun yang terkena serangan bersenjata. Dari NATO kita beralih ke Organisasi Kerjasama Islam alias OKI, sebuah organisasi internasional yang melibatkan Indonesia di dalamnya. Jika NATO terbentuk atas peristiwa kelam dalam Perang Dingin, OKI dibentuk dari keprihatinan negara-negara Islam atas banyaknya masalah yang dihadapi umat Islam. Peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem tahun 1969 jadi pemicu utamanya. Bukan hanya itu, peristiwa Israel menduduki wilayah Yerusalem dan juga Israel menduduki negara-negara Arab, termasuk jadi penyebab terjadinya Perang Arab-Israel di tahun 1967. Beragam peristiwa inilah akhirnya para pemimpin dari 24 negara mayoritas Islam pun mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada 25 September tahun 1969. Awalnya organisasi ini dibentuk sebagai solidaritas sesama muslim di dunia untuk bisa melindungi tempat-tempat suci umat Islam. OKI telah bekerja sama dengan PBB dan organisasi antar pemerintah lainnya untuk melindungi kepentingan umat Islam. OKI berperan besar dalam konflik Israel-Palestina. OKI sangat mengecam dan menganggap gempuran Israel kepada warga Palestina di Yerusalem Timur dan jalur Gaza sangat tidak berperi kemanusiaan. Semua negara mayoritas muslim dalam konfliknya, maka OKI akan bergerak sigap untuk menjadi penengah. Organisasi yang beranggotakan negara mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika ini punya tujuan sejak pendiriannya, antara lain melenyapkan perbedaan diskriminasi,
kolonialisme, dan rasial. Memperteguh dan menjunjung tinggi perjuangan umat Islam, membantu dan mendukung kemerdekaan Palestina, meningkatkan solidaritas antar negara-negara Islam, dan melindungi tempat-tempat suci dan ibadah agama. Nah, setelah mengetahui latar belakang berdirinya kedua organisasi ini, beserta tujuan didirikannya, mari kita bandingkan anggota dan di manakah markas masing-masing. NATO terdiri dari 30 negara bermarkas di Brussels, Belgia. Sedangkan OKI terdiri dari 57 negara bermarkas di Jeddah, Arab Saudi. Kalau begitu, bagaimana dengan populasi penduduk? Mari kita lihat data laman Global Firepower. Bukan hanya memiliki anggota sebanyak 57, OKI lebih banyak beranggotakan negara dengan populasi penduduk terbesar menduduki 10 besar dibanding NATO. Amerika Serikat memimpin negara NATO berada di urutan ketiga, disusul Indonesia dari perwakilan OKI di posisi keempat. Posisi kelima lagi-lagi anggota OKI ada Pakistan. Kemudian di peringkat ke-8 ada Bangladesh masih dari OKI. 3 negara mendominasi dari OKI, sedangkan NATO hanya ada Amerika Serikat. Dengan demikian, dapat disimpulkan populasi OKI lebih banyak ketimbang NATO. Namun sayangnya memiliki jumlah penduduk lebih banyak tidak menjamin besarnya kekuatan militer organisasi internasional ini. Amerika Serikat masih memuncaki daftar kekuatan militer negara di dunia. Lalu ada Prancis di urutan ke-7, diikuti Britania Raya di ranking ke-8. Nah, sebaliknya nih dari data populasi tadi. 3 negara NATO masuk 10 besar sedangkan anggota OKI berada di posisi ke-9 melalui Pakistan. Sementara di peringkat ke-11 masih diisi anggota NATO lewat Italia. Di urutan ke-13 hingga 15 berturut diisi anggota OKI, ada Mesir, Turki, Iran, dan Indonesia. Namun Turki ini masuk 2 organisasi sekaligus, baik itu NATO maupun OKI. So, posisinya harus bisa netral, dan benar Turki tidak mengindahkan keinginan Amerika Serikat untuk memusuhi Rusia. Yang ada malah Turki bersikap netral dengan negara manapun. Ya, meski demikian tak bisa dipungkiri militer NATO memang masih di atas dibanding OKI. Apalagi kekuatan besar Amerika Serikat tampak sulit ditaklukkan. Namun, bukan tidak mungkin, perlahan negara-negara mayoritas Muslim akan naik seiring upaya peningkatan kuantitas dan kualitas alutsistanya. Gimana Technovers? Kedua organisasi ini memiliki sejarah panjang dalam pembentukannya. Jadi, siapa pemenangnya? Yuk ramaikan kolom komentar, like dan share juga video ini. Sampai jumpa!